Diberitakan pernah menikah 5 kali, Deddy Gumilar atau yang lebih dikenal dengan nama Miing Bagito jadi meradang. Dalam perjalanan hidupnya ternyata Dedengkot grup lawak Bagito itu pernah menikahi 5 wanita. Informasi itu memancing reaksi tabloid bintang milenial untuk melakukan investigasi guna mengungkap siapa saja 5 wanita yang telah dinikahi oleh Miing. Menurut Miing, pengungkapan 5 wanita yang dinikahinya itu tidaklah etis karena itu merupakan kehidupan. Halo pemirsa, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Fani Rahmasari dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Seperti biasa, selama 30 menit ke depan Anda akan kami ajak untuk melihat kehidupan selebriti Indonesia dari dekat. Sejumlah informasi terhangat dan terkini telah disiapkan oleh tim Cek dan Dicek untuk kita saksikan bersama. Berikut kita simak dulu kilasan tayangannya. Mantan istri Ari Sigit, Gusti Maya Firanti Nur, terusik ketika Ari Sigit menyatakan akan menikahi artis Rika Kalebo tahun ini. Maya lalu mempersoalkan hak dan kewajiban yang belum dipenuhi Ari Sigit terhadap dirinya yang tertera dalam surat perjanjian pra-perceraian. Hal ihwal perkawinan Deddy Gumilar atau Miing Bagito ternyata tidak luput dari kejaran pers. Setelah adik kandungnya Didin diketahui bercerai karena menikah lagi, sebuah media hiburan mengungkapkan kalau Miing ternyata telah menikah 5 kali. Setelah melontarkan kecaman terhadap penyanyi dangdut Inul Daratista dan beberapa pedangdut wanita yang memiliki goyangan sejenis dengan Inul dan mengirimkan surat teguran kepada pihak SCTV yang memproduksi acara Duet Maut, Rhoma Irama kemudian menggalang sejumlah artis dangdut untuk mencekal Inul. Walaupun telah resmi bercerai 6 bulan yang lalu, namun persoalan rumah tangga Ari Sigit dengan Gusti Maya Firanti Nur belumlah selesai. Sebelum pengadilan memutuskan gugatan cerai Ari terhadap Maya, pasangan ini sebenarnya telah membuat surat perjanjian yang mencantumkan 16 poin hak dan kewajiban masing-masing. Namun hingga kini surat perjanjian itu belum juga direalisasikan oleh Ari Sigit. Maya yang semula tidak mau mempermasalahkan hal ini, akhirnya bereaksi ketika mengetahui Ari Sigit akan menikahi pacarnya, artis Rika Kalebo tahun ini. Maya menuntut janji Ari yang akan memberinya uang sebesar 1.170 juta rupiah dan hak asuh atas putra bungsunya Rana. Perceraian Ari Sigit dengan Gusti Maya Firanti Nur telah berjalan 6 bulan lewat. Lamanya waktu itu cukup bagi Ari Sigit untuk mengumumkan rencananya menyunting pacarnya artis Rika Kalebo kepada media. Menurut Ari, ia akan menikahi Rika tahun ini juga. Berita rencana pernikahan Ari Sigit itu memancing reaksi mantan istrinya Maya Firanti Nur. Ketika mengetahui kalau Ari akan segera menikah, Maya kemudian buka suara soal surat perjanjian perceraian. Surat perjanjian itu terdiri dari 16 poin yang membahas tentang hak dan kewajiban Ari Sigit sebagai suami dan ayah dari 3 orang anak, serta Gusti Maya Firanti Nur sebagai istri dan ibu dari 3 anak dari perkawinan mereka. Maya mempersoalkan beberapa haknya yang menjadi kewajiban Ari Sigit yang hingga saat ini belum dipenuhi. Di antara 16 poin itu yang dipermasalahkan Maya adalah janji Ari untuk memberinya uang senilai 1.170 juta rupiah. Selain itu ada pula janji Ari untuk menyekolahkan anak-anaknya ke luar negeri dan memberikan Maya tiket ke luar negeri setahun sekali untuk menjenguk anaknya. Dan satu poin lagi yang ingin diperjelas Maya adalah hak untuk bertemu dengan anak-anaknya. Sebenarnya apa alasan Maya baru mempersoalkan isi surat perjanjian pra-perceraiannya itu, padahal Maya dan Ari telah resmi bercerai 6 bulan yang lalu? Mas Ari minta waktu dalam waktu 6 bulan ya. Gitu, ada satu poin yang dia minta dikasih waktu dalam waktu 6 bulan. Karena udah lewat dari 6 bulan. Jadi terpaksa saya harus ungkapkan. Dari sisi hukum sebenarnya keinginan Maya untuk mempersoalkan 16 poin dalam surat perjanjian itu sangatlah lemah. Karena surat itu sendiri tidak ditandatangani oleh Ari maupun Maya. Dulu tuh memang sempat ada satu perjanjian yang kita ajukan, kita minta ngasih ke dia untuk dia disetujui, toh dia nggak setujui beberapa poin, dia maunya ngikutin mauannya dia, ya kita nggak bisa. Dari pihaknya mereka minta itu perjanjian itu ya. Gitu. Jadi saya harus tanda tangan lebih dulu. Tapi karena ada poin-poin yang saya kurang ini setuju, jadi saya belum mau tanda tangan. Saya tidak pernah bicara itu batal. Saya cuma bicara sama pengacara saya, ini yang saya nggak suka, ini saya nggak suka. Tolong dibicarain lagi sama pengacara Mas Ari, tolong ini tolong diganti. Saya punya hak dong di situ ya, bukannya saya harus tanda tangan. Saya baca terus tanda tangan, saya harus setuju. Saya nggak mau begitu gegabah gitu loh.
Awalnya Maya merasa surat itu tidak terlalu penting karena meski telah bercerai, Maya berharap Ari akan berubah pikiran dan mau bersatu lagi demi anak-anak. Tapi ketika Ari menyatakan akan menikah lagi dengan artis Rika Kalebot, Maya merasa harapannya itu telah pupus. Hilang harapan untuk kembali membina rumah tangga dengan Ari, Maya pun merasa perlu menyoal surat perjanjian itu, terutama menyangkut hak asuh anaknya. Maya merasa selama ini Ari sangat tidak adil dalam hal itu. Oke dia hak keluarganya ke dia, tapi boleh dong dia seminggu sekali, seminggu di sini, seminggu di sana, atau boleh dong dia tidur sama saya kan ibunya gitu, ya kan. Masa saya nggak boleh tidur sama sekali, saya boleh ngejenguk paling 3 jam, 4 jam gitu. Keluar rumah aja nggak boleh, gitu loh. Di mana hak saya sebagai ibunya Rana, Putri oke udah besar ya, dia boleh pilih sendiri. Rana deh, gitu loh. Dan Mas Ari janji kalau Mbak Rana itu pasti dikasih ke saya. Itu saya sedih banget. Itu karena saya waktu Rana umur 5 hari, dia masuk ke rumah sakit ya. Itu saya yang tunggu di rumah sakit dan saya tuh udah niat banget. Saya minta maaf sama anak saya, dapat saya lihat, "Rana pokoknya mama harus rawat kamu sendiri sampai besar. Mama untuk Rana, aku minta maaf gitu ya, udah maafin mama ya Rana," gitu. Dalam hati saya loh itu, dalam hati saya lihat anak saya di inkubator tuh yang ditutup matanya gitu, saya nggak tega gitu, dia harus transfusi darah. Saya kalau mana anak saya di batin saya gitu, "Rana maafin mama ya, kalau mau kamu sampai begini kan mama," gitu. Karena waktu itu saya udah kejebur narkoba ya, saya hamil dia. Cuma Tuhan yang tahu hati saya, gitu loh. Mas Ari boleh bilang saya ibu yang nggak baik, sebagai ibu nggak benar. Ya boleh, nggak apa-apa silakan. Tapi Tuhan akan nunjukin. Benarkah selama ini Ari sangat membatasi Maya untuk bertemu anak-anaknya? Enggak. Saya kasih dia waktu tiap Selasa datang. Kadang tiap Selasa dianya sendiri juga nggak datang kok. Ya gimana sih dikasih waktu cuma seminggu sekali, saya gunain dong kesempatan itu dengan sebaik mungkin. Tapi kalau kadang-kadang Mas Arinya dihubunginnya susah gitu ya, dan saya datang ke situ, saya juga tahu diri gitu loh. Kalau Mas Arinya belum kasih izin, saya nggak berani. Walaupun itu hak saya sebenarnya gitu. Lalu bagaimana dengan hal harta gono gini? Mengapa setelah bercerai Ari tidak memberi Maya pembagian harta sama sekali kecuali uang sebesar 300 juta rupiah? Harta yang mana? Saya rasa kalau saya bilang sih ya tanya sendiri deh ke orangnya. Selama ini ya, selama dia sama saya apa tidak saya nafkahi, apa tidak saya berikan sesuatu. Itu memang udah kewajibannya suami kok, ya. Nah, pada saat itu memang dia mampu gitu, ya. Itu kayaknya nggak perlu dimasalahin. Nah, sekarang dalam itu kita bercerai itu akhirnya kita bercerai gitu ya. Itu masalahnya jangan disangkut pautin dengan masalah kita waktu masih pernikahan dong, ya. Itu lain lagi ceritanya. Itu memang janjinya dia itu yang soal untuk masa depan saya itu memang tercantum ada di, perjanjian 6 bulan itu, gitu loh. Nah, itu karena janjinya dia ya wajar dong kalau saya tagih, ya kan. Saya tanyakan lagi, tapi yang penting itu anak gitu. Status pernikahan para anggota kelompok lawak Bagito sepertinya tidak akan pernah luput dari sorotan pers. Setelah status perkawinan Unang dan Didin diungkap media massa, kini giliran Deddy Gumilar alias Miing yang dibongkar pers. Sebuah tabloid hiburan terbitan Jakarta memberitakan bahwa Miing telah menikah sebanyak 5 kali. Tapi Miing menganggap berita itu tidaklah akurat. Karenanya ia akan mempidanakan pemberitaan tentang dirinya itu. Diberitakan pernah menikah 5 kali, Deddy Gumilar atau yang lebih dikenal dengan nama Miing Bagito jadi meradang. Dalam perjalanan hidupnya ternyata dedengkot grup lawak Bagito itu pernah menikahi 5 wanita. Informasi itu memancing reaksi tabloid bintang milenial untuk melakukan investigasi guna mengungkap siapa saja 5 wanita yang telah dinikahi oleh Miing. Menurut Miing, pengungkapan 5 wanita yang dinikahinya itu tidaklah etis karena itu merupakan kehidupan pribadinya. Apalagi saat berita itu dituliskan, pihak bintang milenial tidak mengimbangi dengan klarifikasi darinya. Merasa hak azazinya dilecehkan, Miing pun mengambil langkah hukum dengan mempidanakan media yang menuliskan tentang dirinya itu. Dari pemberitaan tersebut adalah banyak yang tidak benar. Untuk itu saya merasa dirugikan, baik secara reputasi, baik secara moral ya, nama baik, kemudian juga reputasi, kemudian juga banyak hal ya, secara kejiwaan juga, saya dan keluarga tentunya. Untuk itu tidak ada langkah lain menurut saya
saya sebagai warga negara yang dilindungi oleh hukum, maka saya berhak untuk melakukan satu tindakan yang sesuai dengan hukum dan undang-undang yang ada di Indonesia, yaitu melaporkannya kepada kepolisian.